Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Adik ini, adik, Ziad, 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 boleh begitu deh. Ziad, duduk sini dulu. Duduk sini, duduk sini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat dan salam kita terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita semuanya, keluarga kita, dimasukkan dalam golongan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Adik ini mecahkan konsentrasi saya ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian rutin mengkaji tentang ayat-ayat Allah. Insya Allah malam hari ini kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-75. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang ya sikap-sikap Bani Israel, ya, karakter dari Bani Israel, di mana mereka, ya, terakhir disebutkan mereka punya hati yang keras, ya, karena beberapa banyak nasihat, ya, banyak kejadian-kejadian
yang menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, mereka saksikan sendiri tetapi itu tidak menjadikan mereka sadar, ya, tidak menjadikan mereka sadar sehingga hati mereka seperti batu. Seperti batu bahkan lebih keras daripada batu, ya, yang pada ayat sebelumnya. Nah, pada ayat ini ayat ditujukan kepada kaum muslimin, pada para sahabat Nabi, dan juga tentunya kepada kita juga gitu ya. Afatatma'una. Ini hamzahnya adalah hamzah istifham lil ingkar. Ya. Pertanyaan tetapi maksudnya adalah jangan. Pertanyaan yang maksudnya itu jangan, itu istifham lil ingkar hamzahnya. Jadi hamzahnya bertanya tetapi untuk supaya jangan. Afatatma'una, maka apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan? Kalau bahasa Jawa kita adalah bronto, ya. Sangat mengharapkan. Ya, kalau pengharapan itu yang sedang itu namanya adalah roja. Ya, roja itu pengharapan. Tapi pengharapan yang sangat itu toma, toma. Apakah kalian kaum muslimin sangat mengharapkan ayu minu agar mereka percaya, mereka beriman. Mereka siapa? Adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi, ya, yang tadi itu, ya, punya karakter-karakter yang seperti nenek moyang mereka itu, keturunan Bani Israel. Mereka percaya lakum kepada kalian. Wa qad kana, dan sesungguhnya sedangkan ada farikun segolongan minhum dari mereka itu, dari al-munafik, al-munafikul Yahud, dari golongan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang munafik. Jadi memang munafik itu, golongan orang munafik itu adalah sebagian besarnya dari kaum Yahudi di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di masa ketika beliau di Mekah, dakwah di Mekah itu tidak ada kaum munafik. Ya, meskipun musuhnya ya seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Sofyan dan seterusnya itu, mereka tidak munafik. Mereka betul-betul menampakkan bahwa kami musuh, ya. Nah, sedangkan kaum munafik tidak, tampaknya seperti kawan, tetapi kemudian dia sebenarnya memusuhi, ya. Dan mereka ada di Madinah, ya, dan Madinah, sekitar Madinah itu golongan kaum munafik. Wa qad kana fariqun, sedangkan ada fariqun segolongan minhum dari mereka, yasma'una, yang mereka itu mendengar kalam Allahi, firman Allah. Mereka mendengar firman Allah, yaitu di dalam kitab Taurat. Summa yuharrifunah, summa kemudian yuharrifunahu, mereka mengubahnya, mereka mengubah Taurat. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, wahum padahal mereka itu ya'lamuna, mereka mengetahui. Jadi apakah engkau, kalian, kaum muslimin, para sahabat Nabi, sangat mengharapkan mereka beriman kepada kalian? Ya. Yang seperti itu tadi, kaum Yahudi, ya, kaum munafikul Yahud. Sedangkan mereka itu dengan sadar merubah kitabnya. Bahwa mereka paham, sebagiannya itu mereka paham, terutama adalah golongan pendeta-pendetanya, golongan pimpinan-pimpinan agamanya, itu mereka membaca, mereka mendengarkan, ya, Taurat, mereka juga membaca Taurat. Ya, mereka memahami Taurat, tapi kemudian mereka merubahnya. Dan merubahnya itu bukan artinya dirubah, tetapi memang lafalnya dirubah. Mereka merubah itu. Apa yang dirubah?
Yang berubah adalah tentang berita bahwa nantinya akan ada muncul nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya, ya, dengan apa ciri-cirinya disebutkan di dalam Taurat. Nah, para pendeta-pendeta mereka itu menganggap bahwa ini sepertinya apa namanya nanti dikhawatirkan bukan dari keturunan Bani Yakub. Sehingga yang bagaimana sifat rambutnya Rasulullah, bagaimana wajahnya Rasulullah, itu ada di dalam Taurat yang asli. Itu dirubah sama mereka. Dan memang ya tidak tidak banyak yang tahu tentang Taurat secara asli. Kitab-kitab yang dulu Taurat, Injil secara asli, ya bagaimana bahasa aslinya itu tidak banyak yang tahu. Yang tahu adalah golongan-golongan rahib-rahibnya itu. Sedangkan kaum awam ya itu tidak tahu. Barangkali tidak pernah membaca kitab aslinya kan begitu ya. Sedangkan Al-Qur'an kan tidak. Al-Qur'an itu ya dibaca oleh kaum muslimin, diartikan dan apa namanya? Tidak ditutup-tutupi. Bahkan seperti kita ini adalah mengkaji Al-Qur'an, ada Qur'annya, kemudian ada tafsirnya, ada penjelasannya, ada terjemahnya yang ditafsirkan kemudian. Nah, sedangkan mereka itu sudah bentuk terjemahnya, sudah langsung diterima dalam bentuk tafsirannya. Sedangkan aslinya tidak disampaikan kepada umat. Ya, itu bedanya. Kalau ada kajian kitab gini ke umum, itu langsung terjemahnya yang mereka atau tafsirannya yang mereka dapatkan, tidak aslinya. Sedangkan Al-Quran tidak. Al-Quran adalah sampai kepada umat ini ya bahasanya juga disampaikan. Ya. Nah, itulah kemudian mereka ya tidak bisa diharapkan keimanannya. Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka melenceng. Mereka melenceng dengan kesadaran, dengan pengetahuan. Beda ketika orang itu melenceng, orang itu salah, tapi tidak atas pengetahuan. Maksiat tidak tahu kalau itu maksiat. Itu berbeda ketika dia tahu itu maksiat, tapi dijalankan. Nah, ini orang Yahudi yang digambarkan di sini, ya kaum munafikul Yahud yang ada di ayat 75 ini. Mereka tahu, mereka sadar, dan mereka merubah itu, Kak, merubah kalamullah di dalam Tauratnya, di dalam kitabnya itu. Dirubah bukan hanya artinya, tetapi lafalnya sampai dirubah. Nah, kemudian kalau ini kita kembalikan ke kondisi kita, kaum muslimin, ya, lafal tidak akan berubah ini Al-Quran. Akan dijamin originalitasnya ya sampai hari kiamat. Tetapi pemahamannya ini bisa dipelencengkan oleh sebagian kaum muslimin, ya. Nah, ini yang kemudian ayat Al-Qur'an ditarik ke sana, ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ya. Itu sangat memungkinkan ya dari sisi pemahamannya. Maka itu kita harus mengikuti ya dalam penafsiran Al-Qur'an adalah mengikuti para ulama. Ya, kita membaca tafsir yang sudah ditulis oleh para ulama yang lebih berkompeten ya. Jangan kemudian kita menafsirkan Al-Qur'an menurut pemahaman kita sendiri. Kita membaca terjemah, kemudian kita artikan Al-Qur'an sesuai pemahaman kita dengan terjemah itu, dengan terjemahan itu. Maka itu sangat membahayakan sekali ya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang seperti munafikul Yahud tidak banyak bisa diharapkan keimanannya. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka sadar, mereka merubah Taurat dan kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza dan apabila laku mereka berjumpa. Ya, mereka berjumpa kaum munafikul Yahud tadi, ya, ayat ke-75 tadi. Mereka berjumpa alladzina dengan orang-orang amanu yang beriman. Qalu mereka mengatakan, mereka berkata, amanna kami beriman. Kami beriman dan kami ya apa namanya di dalam kitab kami juga disebutkan tentang ciri-ciri nabi akhir zaman, ya, yaitu ya Nabi Muhammad itu. Jadi mereka mengakunya kepada orang beriman itu, ya kami beriman bahwa Nabi Muhammad itu adalah ada di dalam kitab kami. Sifat-sifatnya disebutkan dalam kitab kami. Itu pengakuannya ketika berjumpa kepada orang beriman. Nah, itu ya. Tetapi wa idza khala, akan tetapi apabila mereka menyepi, ya tidak bersama orang beriman, ba'duhum sebagian mereka ila ba'din pada sebagian yang lain, segolongan mereka juga, segolongan Yahudi. Jadi Yahudi itu ada Yahudi munafik, ada Yahudi tidak munafik. Ada yang Yahudi yang munafik, yang dia itu takut, dia itu supaya tidak dimusuhi kaum muslimin. Ada Yahudi betul-betul ya tidak perlu seperti itu. Ya. Nah, apabila mereka ketemu satu sama lain ini, ya, tadi yang munafik tadi kalau ketemu orang beriman mengaku beriman. Nah, ketika mereka ketemu dengan Yahudi yang tidak munafik, qalu mereka bertanya, mereka berkata, mereka yang maksud di sini adalah Yahudi yang tidak munafik, yang paham tentang Taurat. Atuhaddisunahum, ya. Atuhaddisunahum, apakah kamu menceritakan kepada mereka kaum muslimin? Apakah kamu ini adalah tadi munafikul Yahud, menceritakan kepada kaum muslimin, karena mereka bertemu kaum muslimin mengatakan beriman, Nabi Muhammad itu benar tadi, ditanya sama kawannya, apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang beriman itu, bima fatahallahu alaikum, pada apa yang telah Allah terangkan, Allah buka alaikum kepada kalian semua, yaitu tentang ciri-ciri Nabi Muhammad yang ada di kitab Taurat. Apakah kalian menceritakan itu? Liyuhajukum, sehingga mereka kaum muslimin itu, kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dapat menyanggah kalian, dapat berhujjah kepada kalian, bihi dengan kitab, dengan ma fatahallahu alaikum, inda rabbikum, di hadapan Tuhanmu di akhirat nanti. Sehingga kalau kalian katakan bahwa Nabi Muhammad itu benar ada di dalam kitab Taurat, ya, kamu mengakui seperti itu kepada kaum beriman, tetapi kamu kok tidak mengikuti mereka, ya. Tetapi pengikut Yahudi kok tidak mengikuti kaum muslimin. Harusnya kan ketika ada di dalam kitab Taurat, harusnya mereka mengikuti dong. Wong Tauratnya ada. Tapi kok tidak mengikuti, gitu ya. Karena memang ini kong kaling kong sebenarnya ya. Kong kaling kong dari yang tidak munafik tapi dia menutup-nutupi ayat-ayat Allah di dalam Taurat. Sedangkan kaum munafik mengaku-ngaku iman, ya, mengaku-ngaku bahwa Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya ada di dalam Taurat. Ini semuanya salah itu. Ya. Sehingga nanti di akhirat nanti kaum muslimin bisa menyanggah kalian. Afala ta'kilun, afala apakah tidak ta'kilun yang kalian mengerti, ya itu percakapan antar mereka. Jadi kalau antar mereka ya itu begitu itu cakapannya itu ya. Kita lanjutkan. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna
al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Bisa ditayangkan Pak, adiknya nggak ada lagi pulang kayaknya dia. Nah, persekongkolan percakapan itu dikiranya Allah tidak mengetahui ya. Dikiranya Nabi Muhammad tidak mengetahui. Mereka cakap-cakap antar mereka itu. Yang satu munafik, yang satu tidak munafik. Yang tidak munafik mana kamu cerita ya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat Allah di dalam Taurat, yaitu tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Ya gitu ya. Persekongkolan mereka dikira mereka bahwa Allah tidak mengetahuinya. Padahal Allah mengetahuinya. Awala ya'lamuna, awala tidakkah ya'lamuna mereka mengetahui. Mereka kaum Yahudi tadi, baik yang munafik maupun yang tidak, annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma yusiruna, ma apa yusiruna yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linuna dan apa yang mereka nyatakan. Jadi hamzah yang awala ini hamzah istifham lil iqrar. Jadi yang tadi ayat yang 75 afatatma'una hamzahnya istifham lit tangkir, lil ingkar ya, lil ingkar untuk ingkar maksudnya jangan kalian mengharapkan keimanan mereka itu. Yang seperti itu tuh jangan diharapkan keimanannya. Ya jangan sampai kemudian menjadikan kalian sedih kalau mereka tidak beriman. Yang hamzah pada ayat 77 ini sama-sama istifham tapi lil iqrar. Bahwa memang Allah mengetahui gitu ya. Awala ya'lamuna tidakkah mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan mereka nyatakan. Tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisik-bisik seperti itu dikiranya Allah gak tahu. Allah tahu. Mereka bisikkan bahkan apa yang ada di dalam hatinya juga Allah tahu. Tidak ada yang samar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum dan di antara mereka ummiyuna ada yang ummi, yang buta huruf. Buta huruf maksudnya buta huruf Taurat, ya. Dan memang tidak disampaikan secara umum kitab Taurat itu aslinya ya. Seperti kita baca begini itu tidak ada di dalam awamnya kaum Yahudi, tidak ada. Yang mereka terima menyebar itu adalah sudah dalam bentuk tafsiran. Ya, itu kan kita bersyukur kepada Allah ya. Kita jadi kaum muslimin yang kita membaca Al-Quran ini bukan membaca terjemahnya, tapi kita membaca Al-Quran. Paham atau enggak paham, yang penting baca ya Al-Quran itu. Ya. Itu dulu kita baca dulu Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah sampai banyak hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan membaca terjemah, bukan baca tafsiran, tapi membaca Al-Qurannya. Asli kita baca. Sedangkan mereka membacanya bukan kitab aslinya. Ya, bisa ini ya, bisa dirasakan begitu ya. Bagaimana membaca kitab asli, kitab sama terjemah yang dibaca. Itu yang dibaca terjemahnya. Seperti itu mestinya harus kita sadar gitu ya. Kalau udah tahu begini itu. Oh, yang saya baca bukan kitab aslinya. Taurat aslinya.
Bahasa Ibrani, bahasa aslinya nggak dapat tuh mereka kaum awam. Sedangkan kita anak kecil aja sudah baca Quran tuh, asli Al-Qur'annya. Dan dijamin lafalnya, hurufnya tidak ada yang berubah sampai hari kiamat. Sedangkan mereka tadi itu tidak membaca aslinya. Kalaupun dapat aslinya di kalangan kalangan pendeta-pendetanya atau rahib-rahibnya itu yang generasi kesekian itu bukan yang aslinya. Yang asli tapi bukan yang aslinya. Maka dikatakan ahlul kitab itu memang ada kitabnya. Itu memang firman Allah dan ada itu masih ada. Tetapi sebagiannya sudah ditutup-tutupi, sudah dirubah. Jadi ahli kitab memang ada, ya. Siapa ahli kitab? Ya, mereka yang mendapatkan kitab samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Zabur. Maka di sini dikatakan wa minhum ummiyuna dan di antara mereka ada yang betul-betul ummi, awam. Maka kaum muslimin tidak seharusnya ummi terhadap Al-Qur'an. Jadi disebut ummi. Ummi itu sebenarnya artinya adalah ibu. Ibu. Ibu itu jadi kalau orang itu asli ya, asalnya itu lahir dari ibu itu tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi dikatakan ummi. Maka nanti dia bisa mulai belajar, sosialisasi, menjadi tahu, menjadi bisa membaca gitu. Maka Nabi Muhammad SAW juga disebut ummi. Ya, dijaga Allah, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang dijaga Allah, bukan karena nggak cerdas, cerdas sekali Nabi Muhammad. Ya memang karena sudah dijaga Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Al-Qur'an itu bukan karangan Nabi. Kalau Nabi itu membaca ya banyak yang dibaca, pintar menulis, maka seperti bisa membuat prosa, membuat karangan, membuat paragraf dan seterusnya. Ya, Al-Qur'an seperti karangannya Nabi. Nabi itu tidak bisa membaca. Maka kita dapatkan dalam sirah itu bagaimana kalau Nabi menulis surat, beliau mendiktekan kepada sahabat, tolong tuliskan suratnya seperti ini, ya. Itu memang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi tidak bisa membaca itu karena bodoh, itu salah itu. Itu memang karena memang dijaga Allah itu Al-Qur'an itu. La ya'lamunal kitaba. La ya'lamuna yang mereka tidak memahami Alkitab, kitab Taurat illa amaniya, kecuali amaniya, hanya angan-angan saja. Ini bacanya gak asli itu gimana gitu ya. Mereka itu ya. Wa inhum dan tidaklah mereka itu illa yazunnuna, kecuali mereka hanya menduga-duga saja. Maka dari itu ini ayat untuk Yahudi. Ini ayat untuk kaum Yahudi. Tetapi refleksinya kepada kita juga. Kaum muslimin. Ini bukan untuk kaum muslimin. Maka hati-hati ketika baca Quran ini. Ini ayat untuk siapa? Ini ayat untuk orang kafir. Ini ayat untuk orang Yahudi. Ini ayat untuk Bani Israel secara umum. Ini ayat untuk kaum muslimin. Ada peruntukannya gitu. Jadi bukan ini untuk kita gitu kan. Ini adalah untuk Yahudi yang diceritakan seperti ini. Mereka itu ummi yang tidak mengetahui kitab. Kenapa? Karena memang tidak diberikan kitab itu, tidak diajarkan kitab aslinya kepada generasi umum secara umum di sekolah-sekolah itu. Ya, kecuali mereka yang belajar khusus misalkan apa? Sekolah yang khusus itu dipilih begitu ya. Kan kita nggak tahu juga kenapa belajar kitabnya harus seperti itu gitu ya. Sedangkan kita belajar Al-Qur'an sudah kecil sudah membaca langsung aslinya. Bahkan anak-anak kecil hafal Al-Qur'an. Umur SD sudah banyak hafal Quran. Ada nggak mereka itu? Bahkan pendetanya nggak ada yang hafal kitabnya. Nggak ada yang hafal kitabnya. Kita itu anak kecil hafal Quran, Pak. Asli kitab yang dibaca. Ya, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita sebagai kaum muslimin yang kitab kita utuh orisinal dan mukjizat sampai hari kiamat.
Jadi Rasulullah membanggakan mukjizatnya itu bukan bisa membelah laut, ya, bukan bisa menyembuhkan atau menghidupkan yang mati. Ya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diunggulkan adalah Al-Quran yang sampai kepada kita. Ini kan luar biasa kaum muslimin ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang beriman, yang mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh kepatuhan, penuh kecintaan, dan kita diampuni dosa-dosa kita, diberikan Amin. keberkahan usia kita, urusan kita, Amin. rezeki kita, dan nantinya kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin Amin. ya Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat malam.